Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita akan membaca firman Allah. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di hari yang baru ini kembali kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua sepanjang hari ini ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Engkau ada beserta dengan kami, bahkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari kita baca firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, kita membaca firman Allah bagaimana Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Kalau Daud katakan ini, Daud mengalami bagaimana dia boleh ditolong Tuhan, bagaimana dia boleh mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia berkata demikian karena memang Tuhan itu kudus. Dia tahu bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, maka kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Pujilah namanya yang kudus, nama yang kudus. Dia tahu bahwa Tuhan yang kudus, Tuhan memberikan contoh kepada hidupnya sendiri, bahwa dia selalu ada beserta dengan orang-orang yang takut Tuhan. Dan kemudian kita lihat dalam ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia berbicara kepada jiwanya. Selain kita memuji Tuhan, tanda bahwa kita hidup di dalam kesucian kekudusan. Memuji Tuhan bukan hanya dengan bibir mulut ini. Dan dia juga katakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Dia berkata kepada jiwanya supaya jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Mari kita lihat bahwa orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, artinya imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ada dalam kesulitan, tapi dia mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Mari kita lihat satu contoh Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah, musibah, baik itu harta kekayaannya hilang, bahkan anak-anaknya mati, namun imannya tidak menjadi lemah. Kita lihat ada godaan dari istrinya dalam Ayub pasal 2 ayat 9, dan kita akan lihat juga ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Perkataan seorang istri kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, kita lihat jawaban, kita dengar jawaban daripada Ayub dalam ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Inilah perkataan Ayub. Ayub tidak berdosa ya dalam perkataannya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Inilah perkataan Ayub. Artinya ya, dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan walaupun mengalami masalah. Dan Ayub berkata, engkau seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perkataan seorang yang memiliki iman yang kuat, imannya tidak menjadi lemah karena dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ini salah satu ciri orang-orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, imannya tidak menjadi lemah. Mari kita selalu ya mengingat kebaikan Tuhan. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita ukur kebaikan Tuhan dengan harta kekayaan, dengan kedudukan. Namun ingat, kebaikan Tuhan adalah Dia selalu ada beserta dengan kita. Walaupun ada masalah, Dia telah menebus dosa kita. Dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, inilah yang Daud katakan ya. Dia mengalami bagaimana Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya, bukan manusia ya. Manusia memang seringkali di muka kita ya, dia bisa ya berkata, ya saya telah mengampuni kesalahanmu, namun seringkali tetap mengingatnya. Kalau Tuhan yang mengampuni kita segala kesalahan kita, Dia tidak mengingat segala kesalahan perbuatan kita. Dan buktinya Dia menebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami semua supaya kami tetap mengingat segala kebaikan-Mu. Jangan kami melupakan kebaikan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh buktikan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tidak menjadi lemah ya Tuhan, karena Engkau ada mengingatkan kami melalui firman-Mu. Untuk kami selalu percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kebaikan Tuhan luar biasa. Kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu besar. Memberkati kami semua, umat-umat-Mu, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang sedang membuka usaha, bahkan bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang sedang bersekolah, bahkan juga ada yang menghadapi kuliah ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi, kepandaian. Engkau yang membuat mereka semua berhasil ketika kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.